Om Swastiastu. Enggih, kembali lagi bersama Tiang Hewayan Martoyose. Pada video Tiang kali ini Tiang akan menyampaikan lanjutan dari uger-uger macepat atau sekaralit. Seperti yang sudah pernah Tiang sampaikan bahwa sekaralit atau macepat itu diikat oleh beberapa uger-uger atau aturan-aturan dalam menembangkannya. Jadi pada kesempatan kali ini Tiang akan kupas lebih lanjut tentang salah satu uger-ugernya, yaitu guru dingdong. Di mana guru dingdong ini adalah sebagai huruf atau suara vokal terakhir pada setiap baris di masing-masing pupuh, atau dalam satu bait pupuh itu terdiri dari beberapa baris. Jadi suara vokal terakhir pada masing-masing baris tersebut itu adalah guru dingdong. Tetapi tidak sekedar mengetahui suara vokal terakhir itu saja. Misalnya ada suara vokal terakhirnya itu adalah A, di mana terikat pada lingse itu ada misalnya 8A, 8I dan sebagainya. Tidak cuma sekedar mengetahui cukup 8A. Nah, ini suaranya A, tidak seperti itu saja. Tetapi dalam mempraktekkan atau menembangkan sekar alit atau pupuh itu, dalam guru dingdongnya ini yang harus kalau bahasa Balinya itu pageh dalam guru dingdong atau tetek istilahnya. Jadi pada saat ngewilet, seberapa panjang kita akan ngewilet atau alunan suaranya itu, biar suaranya tetap pada suara vokal atau dingdong yang ditetapkan. Misalnya kalau 8A, misalnya suaranya A ya. Pada saat ngewilet A-nya itu ya harus tetap pada suara A. Tidak boleh ke E dan ke I. Dimana dalam penilaian misalnya kalau mengikuti lomba dan sebagainya, guru dingdong ini sangat menentukan, sangat besar pengaruh nilainya. Jadi itu dalam guru dingdongnya itu harus tetap pada suara vokal yang akan diwiletkan itu. Nah, kalau namanya ngewilet karena ini adalah suara vokal, berarti tidak ada istilah suara konsonan atau suara nengen di sana. Jadi contoh akan saya ambilkan dari pupuh ginade, di mana pupuh ginade yang pada lingsenya yang pertama itu baris pertama adalah 8A, dan baris kedua ada 8I, baris ketiga 8A, baris keempat 8U, baris kelima 8A, baris keenam itu ada 4I, dan baris ketujuh ada 8A. Bagaimana caranya pada saat ngewilet? Nah, tidak sekedar mengetahui 8A, 8I, dan 8U-nya saja. Tetapi pada saat ngewilet harus memang benar-benar mengikuti suara vokal yang diwiletkan itu. Contoh, yang saya ambilkan salah satu contohnya. Nanging, nanging. Itu bukan termasuk ngewilet ya. Bukan ngewilet, belum ngewilet ya. Karena baru 2 suku kata. Nanging ne. 3. Munggah ring lontar. Jadi pada saat ngewilet A-nya ya tetap harus pada suara A. Begitu juga tidak boleh mengucapkan kata nengen atau suara konsonan dalam ngewilet atau mengalunkan suaranya, itu tidak boleh. Yang kedua misalnya, wong tiwas monggo renggu. Pada saat ngewilet I harus tetap pada suara I, tidak boleh ke suara-suara yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh ke A. Misalnya di bawah engguri ada suara seperti itu. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam uger-uger macepat atau pada uger-uger sekaralit ini tidak diperbolehkan. Namanya guru dingdong itu harus
harus mengikuti, benar-benar mengikuti suara vokal yang diwiletkan itu. Suara vokalnya apa? Ya itu harus tetap suaranya seperti itu. Misalnya A ya tetap A pada wiletannya, tidak boleh diisi embel-embel yang lainnya. Seberapapun kita mampu ngewilet, mau panjangnya 2 meter dan sebagainya, itu terserah, sesuai dengan kemampuan napas dan kemampuan kita ngewiletnya itu seperti apa. Yang penting tidak boleh lepas dari uger-uger guru dingdongnya ini. Itu yang paling sangat penting dalam ngewilet, karena dimana seperti yang video yang di awal, baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Nah ini bagus belum tentu benar ya, tapi benar juga belum tentu bagus, karena ini tergantung juga kualitas suara juga harus mendukung gitu. Jadi banyak yang suaranya memang sudah istilahnya super, nah, suaranya super, ini suaranya sangat bagus, tapi pada saat mentembang atau medar megite ini menembangkan macepat atau pupuh di guru dingdong itu masih kurang tepat pada ugar-ugarnya, tidak sesuai dengan ugar-ugar. Jadi itu juga mempengaruhi. Jadi bagaimana caranya, terutama ini yang suaranya sudah bagus dan sesuaikan dengan guru dingdong ugar-ugarnya ini, ya mantap. Kalau dia tahu di teori, di ugar-ugarnya tahu, tapi dalam menembangkan karena suara kurang mendukung, ya jadi sesuai dengan ugar-ugar kurang bagus dalam pendengaran karena suara juga kurang mendukung gitu. Yang perlu diperhatikan teman-teman atau saudara semua yang suka belajar tembang khususnya adalah tentang bagaimana caranya mengolah vokal dalam guru dingdong agar biar sesuai tetap pada ugar-ugarnya. Itu saja yang paling penting. Masalah reng atau versi dan sebagainya, silakan terserah saudara mau ambil versi yang mana dan sebagainya. Yang penting nanti sesuaikan dengan ugar-ugarnya, itu saja. Baik, dalam kesempatan kali ini, dalam video ini yang cukupkan itu dulu. Jadi untuk selanjutnya yang akan kupas lagi tentang bagaimana macepat, tentang macepat dan murwakanti. Nah, di sini ada namanya ugar-ugarnya, itu adalah ada disebut dengan murwakanti. Nah, ini yang sangat penting juga dalam murwakanti, yang mana yang disebut dengan seperti itu. Nanti ikuti terus channel Tiang, tonton video-video Tiang, maka saudara-saudara akan mengetahui bagaimana nanti kelanjutan dari video Tiang ini. Baik, terima kasih. Yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.